Bayangkan, kita sedang duduk diam, sementara waktu terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Ia tidak menunggu, ia tidak mempercepat langkah karena permohonan, ia tidak melambat karena penyesalan. Waktu berjalan, dan kita seringkali baru sadar ketika sesuatu telah hilang. Bagi para filsuf Stoik, waktu bukan sekadar detik, menit, dan tahun. Waktu adalah satu-satunya harta yang benar-benar milik kita, dan juga satu-satunya yang pasti akan habis. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, engkau bisa meninggalkan hidup ini sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kau katakan, lakukan, dan pikirkan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Karena banyak manusia hidup seolah waktu tak terbatas, padahal setiap hari adalah pinjaman, bukan milik pribadi. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana namun berat. Yang kita miliki hanyalah saat ini. Masa lalu telah selesai. Ia tak bisa diubah, tak bisa dipanggil kembali. Penyesalan hanya membuatnya terasa lebih berat. Masa depan belum tentu datang. Kecemasan hanya membuatnya terasa lebih dekat dari yang seharusnya. Maka satu-satunya tempat kita benar-benar hidup adalah sekarang. Namun ironisnya, kita jarang benar-benar hadir di saat ini. Tubuh ada di hari ini, tapi pikiran tertinggal di kemarin, atau berlari ke esok hari. Stoikisme mengajak kita bertanya dengan jujur, untuk apa kita menghabiskan waktu hari ini? Apakah untuk hal-hal yang berada dalam kendali kita? Ataukah untuk hal-hal yang tak pernah bisa kita atur? Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang peristiwa itu. Begitu pula dengan waktu. Waktu itu netral. Iya, tidak baik, tidak buruk. Yang membuatnya berharga atau sia-sia adalah bagaimana kita mengisinya. Banyak orang berkata, aku tidak punya waktu. Padahal sebenarnya, mereka hanya memberikan waktunya kepada hal-hal yang salah. Kekhawatiran berlebihan, amarah yang dipelihara, keinginan untuk diakui, perbandingan tanpa akhir. Semua itu menggerogoti waktu, tanpa memberi makna. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk hidup tergesa-gesa, tapi hidup sadar. Setiap pagi, seorang stoik bangun dengan kesadaran bahwa hari ini bisa jadi hari terakhirnya, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kejernihan. Jika ini hari terakhirmu, apakah kau masih akan menunda kebaikan? Apakah kau masih akan menyimpan dendam? Apakah kau masih akan hidup tidak selaras dengan nilai yang kau yakini? Waktu tidak meminta kita menjadi sempurna, ia hanya meminta kita jujur. Jujur pada diri sendiri. Apakah hidup ini benar-benar kita jalani, atau hanya kita lewati? Seneca menulis, hidup ini tidak singkat, kitalah yang membuatnya terasa singkat. Bukan karena kurangnya waktu, melainkan karena banyaknya waktu yang terbuang. Stoikisme mengajarkan disiplin terhadap waktu, bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hidup. Karena menghargai waktu, berarti menghargai eksistensi kita sendiri. Setiap momen yang berlalu, tak pernah kembali dengan wajah yang sama. Maka, jika engkau ingin hidup selaras dengan alam, hiduplah selaras dengan waktu. Terima bahwa ia berjalan, terima bahwa ia mengambil, dan gunakan setiap detiknya untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, waktu tidak menanyakan siapa kita, berapa harta kita, atau seberapa keras kita berlari. Waktu hanya meninggalkan satu pertanyaan sunyi. Apa yang kau lakukan dengan hidup yang kupinjamkan? Dan jawaban atas pertanyaan itu ditentukan oleh apa yang kau lakukan sekarang. Pertama, waktu yang tak pernah menunggu. Tidak ada suara yang lebih jujur dari waktu. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, namun ia selalu bergerak, detik demi detik, tanpa emosi, tanpa niat baik atau buruk. Waktu tidak peduli apakah kita siap atau tidak, ia tetap berjalan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan karena waktu yang berjalan, melainkan karena perlawanan batin terhadap kenyataan itu. Kita ingin waktu berhenti saat bahagia. Kita ingin waktu berputar kembali saat menyesal. Kita ingin waktu melompat saat hidup terasa berat. Namun alam tidak bernegosiasi. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu mengalir sesuai kodratnya. Melawan arus hanya membuatmu lelah. Maka pertanyaan stoik bukan, bagaimana menghentikan waktu? Melainkan, bagaimana hidup selaras dengannya? Perhatikan hidup manusia modern. Kita terobsesi mengejar masa depan. Karir, status, pengakuan, keamanan. Namun kita lupa satu hal penting. Masa depan hanya mungkin jika hari ini dijalani dengan benar. Banyak orang hidup dengan pikiran yang selalu meloncat. Jika nanti aku berhasil, jika nanti aku punya, jika nanti aku diakui.
Padahal stoikisme berkata, kebajikan tidak menunggu nanti, kebijaksanaan tidak hidup di masa depan. Ia hadir sekarang atau tidak sama sekali. Waktu mengajarkan disiplin paling keras. Penundaan adalah ilusi. Setiap kali kita berkata nanti, kita sebenarnya sedang berjudi dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Seneca memperingatkan, menunda hidup adalah bentuk paling halus dari kematian. Bukan kematian tubuh, melainkan kematian mana. Hari demi hari berlalu, namun jiwa tetap di tempat yang sama. Stoikisme tidak meminta kita hidup tanpa rencana, tetapi hidup tanpa ketergantungan pada hasil. Karena hasil berada di luar kendali. Namun penggunaan waktu sepenuhnya berada dalam kendali kita. Setiap pagi, kita diberi sebongkah waktu mentah, netral, kosong. Apa yang kita lakukan dengannya akan menentukan kualitas batin kita. Apakah kita mengisinya dengan kebajikan atau dengan keluhan, dengan usaha sadar atau dengan pelarian. Epictetus berkata, selama kau membiarkan pikiranmu dikuasai hal yang tak bisa kau kendalikan, kau akan selalu kehabisan waktu. Karena waktu habis bukan saat jam berhenti, tetapi saat kesadaran hilang. Stoikisme mengajak kita hidup perlahan, namun penuh perhatian. Bukan hidup terburu-buru, tetapi hidup hadir. Saat makan benar-benar makan, saat bekerja benar-benar bekerja, saat diam benar-benar diam. Inilah cara stoik menghormati waktu, dengan tidak memecahnya menjadi serpihan perhatian. Waktu tidak pernah kekurangan detik, kitalah yang membaginya terlalu tipis. Dan ketika hari berakhir, seorang stoik bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan menghakimi, melainkan dengan jujur, apakah hari ini aku hidup selaras dengan nilai yang kupercaya? Bukan seberapa sibuk, bukan seberapa lelah, tetapi seberapa sadar, karena hidup yang baik tidak diukur dari lamanya waktu, melainkan dari kedalaman kehadiran di dalamnya. Dan disinilah stoikisme mulai mengubah cara kita memandang waktu, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai cermin yang setiap hari bertanya tanpa suara, apakah kau benar-benar hidup atau hanya bertahan? Kedua, waktu, kematian, dan kejelasan hidup. Tidak ada cara memahami waktu tanpa berani menatap kematian. Bagi banyak orang, kematian adalah topik yang dihindari, ditunda, disembunyikan. Namun bagi stoikisme, kematian bukan musuh kehidupan. Ia adalah pengingat paling jujur tentang waktu. Marcus Aurelius menulis, engkau hidup seolah akan hidup selamanya, padahal segala sesuatu sedang menuju akhirnya. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjernihkan. Karena hanya mereka yang sadar akan kematian, yang benar-benar menghargai hidup. Stoikisme mengajarkan memento mori. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Bukan agar kita putus asa, tetapi agar kita berhenti menunda. Kematian membuat waktu menjadi jelas, tajam, bernilai. Tanpa kematian, waktu hanyalah aliran kabur tanpa makna. Perhatikan betapa sering kita berkata, aku masih punya waktu. Kalimat itu terdengar tenang, padahal di dalamnya tersembunyi asumsi besar, bahwa hari esok dijamin. Padahal stoik tahu, tidak ada jaminan selain saat ini. Epictetus berkata, jika kau ingin hidup bebas, anggaplah setiap hari sebagai hari terakhir. Bukan berarti hidup dalam kepanikan, melainkan hidup tanpa kepalsuan. Jika hari ini adalah hari terakhir, maka kepura-puraan tidak lagi penting. Topeng sosial menjadi tak relevan, ego kehilangan suaranya. Yang tersisa hanyalah pertanyaan esensial. Apakah hidupku sejauh ini selaras dengan kebajikan? Waktu dan kematian bekerja bersama, seperti guru yang keras namun adil. Waktu memberi kesempatan, kematian menutupnya. Dan di antara keduanya, ada satu ruang sempit bernama kesadaran. Di ruang itulah stoik hidup. Mereka tidak menunggu hidup menjadi mudah. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna. Mereka tahu, menunggu hanyalah cara halus untuk menyerahkan waktu. Seneca menulis, bukan karena kita sedikit waktu, melainkan karena kita banyak membuangnya. Kematian tidak mencuri waktu kita. Kitalah yang sering menyerahkannya. Pada hal-hal yang tak bernilai, pertengkaran yang tak perlu, ambisi yang bukan milik kita. Ketakutan akan penilaian orang lain. Semua itu memakan waktu, namun tidak memberi kedalaman hidup. Stoikisme mengajarkan keberanian langka. Keberanian untuk hidup sederhana di tengah dunia yang ribut. Karena hidup sederhana membuat waktu terasa utuh. Saat seseorang berdamai dengan kematian, ia tidak menjadi dingin. Ia menjadi jernih. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan. Ia hidup untuk selaras. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia menggunakan energinya dengan bijaksana. Ia tidak menghamburkan waktu untuk hal-hal di luar kendali.
Kematian bagi Stoik adalah batas yang memberi bentuk pada waktu, seperti bingkai pada lukisan. Tanpa bingkai, lukisan kehilangan fokus. Tanpa kesadaran akan akhir, hidup kehilangan arah. Maka Stoik bertanya setiap malam, jika aku tidak bangun esok hari, apakah hari ini telah cukup jujur? Bukan cukup sukses, bukan cukup sibuk, tetapi cukup selaras dengan nilai. Karena ketika waktu berhenti, yang tersisa bukan prestasi, melainkan karakter. Dan karakter dibentuk bukan dalam satu hari besar, tetapi dalam ribuan momen kecil yang kita pilih atau kita abaikan. Di sinilah waktu dan kematian mengajarkan kebijaksanaan paling sunyi. Hiduplah sekarang dengan penuh kesadaran, karena nanti mungkin tidak pernah datang. Ketiga, waktu kendali dan kehilangan. Sebagian besar waktu manusia tidak habis karena bekerja, melainkan karena memikirkan hal yang tak bisa ia kendalikan. Stoikisme sangat jelas soal ini. Hidup terbagi menjadi dua wilayah, yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Namun ironi manusia adalah kita menghabiskan waktu terbanyak di wilayah yang salah. Kita memikirkan pendapat orang, kita mengulang kejadian masa lalu, kita mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu datang. Semua itu terasa aktif, padahal sesungguhnya itu adalah bentuk paling halus dari kehilangan waktu. Epictetus berkata, jika kau ingin bebas, lepaskan dirimu dari hal-hal yang tidak berada dalam kuasamu. Karena setiap menit yang kau serahkan kepada hal yang tak bisa kau atur adalah menit yang tak akan kembali. Waktu bukan hanya hilang karena kesibukan, tetapi karena perhatian yang salah arah. Perhatikan betapa sering pikiran kita melayang. Tubuh ada di satu tempat, namun pikiran terjebak di tempat lain. Kita duduk, namun tidak benar-benar duduk. Kita berjalan, namun tidak benar-benar berjalan. Stoikisme menyebut ini sebagai hidup tanpa kehadiran. Dan hidup tanpa kehadiran adalah hidup yang terpotong-potong. Waktu tetap berjalan utuh, namun kesadaran kita tercerai-berai. Kehilangan terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan momen yang sebenarnya sedang kita jalani. Marcus Aurelius menulis, hidup setiap orang terbatas pada saat ini. Segala sesuatu yang lain telah berlalu atau belum pasti, maka mengapa kita menggadaikan saat ini demi sesuatu yang tidak pasti? Stoikisme mengajak kita melakukan disiplin batin, mengembalikan perhatian ke tempatnya. Bukan mengendalikan dunia, tetapi mengendalikan respons. Karena ketika respons terkendali, waktu terasa cukup. Banyak orang berkata hidupnya cepat berlalu, padahal yang cepat berlalu bukan waktunya, melainkan kesadarannya. Hari-hari dilalui dalam mode otomatis. Bangun, bekerja, lelah, tidur, tanpa refleksi, tanpa kehadiran, tanpa makna. Stoikisme tidak melarang ambisi, namun ia melarang keterikatan berlebihan. Karena keterikatan membuat kita takut kehilangan, dan ketakutan menyita waktu batin. Saat kita takut kehilangan, kita hidup di masa depan. Saat kita menyesali, kita hidup di masa lalu. Dan keduanya, mencuri saat ini. Epictetus mengingatkan, jangan biarkan hal yang tidak berada dalam kendalimu mengganggu ketenangan jiwamu, karena ketenangan jiwa adalah ruang di mana waktu terasa lapang. Saat jiwa tenang, 1 jam terasa cukup. Saat jiwa kacau, 1 hari terasa hampa. Stoikisme mengajarkan keberanian untuk melepaskan, bukan karena kita kalah, melainkan karena kita menghargai waktu. Melepaskan hal yang tak bisa kita atur adalah cara paling dewasa untuk menjaga sisa hidup. Dan di titik ini, kita mulai memahami kebenaran yang sunyi. Waktu tidak benar-benar hilang, kitalah yang sering tidak hadir di dalamnya. Maka jika hidup terasa cepat berlalu, jangan menyalahkan waktu. Tanyakan dengan jujur, di mana perhatianmu selama ini? Karena di sanalah waktumu berada. Keempat, waktu, kebiasaan, dan pembentukan diri. Waktu tidak membentuk manusia melalui satu peristiwa besar, melainkan melalui kebiasaan kecil yang diulang tanpa henti. Stoikisme memahami satu kebenaran mendasar. Hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan berulang kali di masa lalu. Bukan nasib yang tiba-tiba, bukan keberuntungan yang jatuh dari langit, melainkan pilihan kecil yang dibiarkan tumbuh dalam diam. Marcus Aurelius menulis, jiwa diwarnai oleh pikiran-pikiran yang sering kau miliki, dan pikiran yang sering hadir membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Karakter menentukan arah hidup. Disinilah waktu bekerja dengan sabar. Ia tidak menuntut perubahan instan. Ia hanya menuntut konsistensi. Stoikisme tidak percaya pada motivasi yang meledak-ledak,
Ia percaya pada disiplin yang tenang, karena motivasi datang dan pergi. Namun kebiasaan tetap berjalan meski perasaan naik turun. Setiap hari, waktu memberi kita pilihan sederhana, mengulang kebiasaan lama, atau menanam benih yang baru. Dan seringkali, kita meremehkan pilihan kecil itu. Kita berpikir, hanya hari ini, hanya sebentar, tidak akan berdampak apa-apa. Padahal Stoik tahu, waktu mencatat segalanya, apa yang kita beri makan setiap hari, itulah yang tumbuh. Jika setiap hari kita memberi makan kemalasan, ia akan menjadi watak. Jika setiap hari kita memberi makan amarah, ia akan menjadi sifat. Namun jika kita memberi makan kebajikan, meski sedikit, ia akan menjadi kekuatan batin. Epictetus berkata, jangan berharap menjadi kuat tanpa latihan, karena karakter, seperti otot, dibentuk oleh pengulangan. Stoikisme mengajarkan untuk menggunakan waktu kecil dengan kesadaran besar, bangun sedikit lebih awal, menahan satu reaksi impulsif, memilih diam saat emosi memuncak, melakukan kewajiban meski tidak ingin. Semua itu mungkin tampak sepele, namun di mata waktu, itulah momen yang paling menentukan. Tidak ada hari yang sia-sia jika ia digunakan untuk melatih batin. Stoikisme tidak menuntut kesempurnaan, ia menuntut komitmen harian. Bukan menjadi orang bijak hari ini, melainkan menjadi sedikit lebih sadar daripada kemarin. Waktu menghargai upaya jujur, bukan pencitraan. Ia tidak peduli seberapa keras kita terlihat, melainkan seberapa konsisten kita bertindak saat tidak ada yang melihat. Setiap kebiasaan baik adalah cara kita menabung waktu ke masa depan. Setiap kebiasaan buruk adalah cara kita menggadaikan hari esok. Dan lambat laun, hasilnya akan terlihat bukan dalam 1 minggu, bukan dalam 1 bulan, tetapi dalam cara kita menghadapi hidup. Stoik yang bijak tidak menunggu hidup berubah. Untuk berubah, ia berubah terlebih dahulu, lalu membiarkan waktu menyelaraskan sisanya. Karena waktu selalu berpihak pada mereka yang setia pada kebajikan. Dan di titik ini, kita mulai memahami, waktu bukan sekadar berlalu, ia sedang membentuk siapa diri kita. Pertanyaannya tinggal satu, apa yang sedang kau biarkan waktu bentuk dalam dirimu setiap hari? 5. Waktu, ketenangan, dan hidup selaras dengan alam. Waktu tidak pernah tergesa-gesa, namun tidak pernah berhenti. Disitulah alam memberi teladan. Segala sesuatu bergerak sesuai kodratnya. Matahari terbit tanpa cemas, malam datang tanpa penyesalan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip utama. Hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam. Dan waktu adalah napas alam itu sendiri. Ketika manusia gelisah, bukan karena waktu kurang, melainkan karena ia melawan iramanya. Kita ingin segalanya cepat, hasil instan, perubahan segera, pengakuan sekarang juga. Namun alam tidak mengenal tergesa-gesa, pohon tidak mempercepat pertumbuhannya, sungai tidak berlari untuk sampai ke laut. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu terjadi pada waktunya, dan sesuai dengan keseluruhan. Ketika kita memahami ini, jiwa mulai melunak. Stoikisme tidak mengajarkan pasrah yang lemah, melainkan penerimaan yang kuat. Menerima bahwa ada hal-hal yang membutuhkan waktu, dan ada hal-hal yang memang bukan untuk kita kendalikan. Ketenangan lahir saat kita berhenti memaksa waktu mengikuti kehendak ego, karena ego selalu tergesa-gesa, namun kebijaksanaan selalu sabar. Waktu tidak bisa dipercepat, tetapi bisa dijalani dengan damai. Saat kita hidup selaras dengan alam, kita berhenti mengukur hidup berdasarkan kecepatan. Kita mulai mengukurnya berdasarkan kualitas batin. Satu hari yang tenang lebih bernilai daripada 1000 hari yang gelisah. Epictetus berkata, jangan mencari agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi inginkanlah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Disitulah kebebasan sejati. Ketika kita tidak lagi memusuhi waktu, kita berhenti merasa tertinggal. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang hidup jujur pada saat ini. Tidak ada kata gagal bagi mereka yang bertumbuh selaras dengan kebajikan. Waktu bukan garis lurus menuju tujuan, melainkan lingkaran pembelajaran. Ia mengulang pelajaran hingga kita siap memahaminya. Dan setiap kali kita berhenti melawan, waktu terasa lebih ramah. Stoikisme mengajarkan kesunyian batin, bekerja tanpa gelisah, menunggu tanpa resah, menerima tanpa mengeluh. Bukan karena hidup mudah, tetapi karena jiwa telah terlatih. Saat jiwa tenang, kita tidak lagi dikejar waktu. Kita berjalan bersamanya. Dan di titik inilah, kita menyadari satu kebenaran lembut. Hidup bukan tentang mengalahkan waktu,
melainkan berdamai dengannya. Karena waktu akan tetap berjalan, dengan atau tanpa kita. Namun ketenangan hanya dimiliki oleh mereka yang memilih untuk hidup selaras. Keenam, waktu, makna, dan warisan batin. Pada akhirnya, waktu tidak bertanya seberapa cepat kita berlari, melainkan ke arah mana kita berjalan. Setelah semua hari berlalu, setelah semua jam terhitung, yang tersisa bukan jumlah tahun, melainkan makna yang tertanam di dalamnya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang meninggalkan jejak besar di dunia, melainkan meninggalkan jejak yang benar di dalam jiwa. Karena dunia akan terus berjalan, dengan atau tanpa kita. Namun karakter, itulah yang kita bawa sampai akhir. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang kau lakukan hari ini bergema dalam keabadian, bukan karena perbuatannya besar, melainkan karena ia dilakukan dengan kesadaran dan kebajikan. Waktu tidak mengingat kita melalui nama, gelar, atau pencapaian. Ia mengingat kita melalui cara kita hidup, melalui bagaimana kita bersikap saat diuji, melalui bagaimana kita memperlakukan orang lain, melalui bagaimana kita menghadapi penderitaan tanpa kehilangan keutuhan batin. Warisan sejati bukanlah apa yang kita tinggalkan, tetapi siapa diri kita saat meninggalkan hidup ini." Stoik tidak bertanya, "Apa yang akan orang katakan tentangku?" Melainkan, "Apakah aku hidup selaras dengan kebajikan?" Karena pujian manusia bersifat sementara, namun kedamaian batin bertahan lebih lama daripada ingatan orang lain. Ketika waktu hampir habis, tidak ada yang menyesal karena tidak cukup sibuk. Yang disesali adalah waktu yang tidak dijalani dengan jujur, waktu yang dihabiskan untuk menyenangkan orang lain, namun mengkhianati diri sendiri. Stoikisme mengajak kita untuk hidup sederhana, namun bermakna, menggunakan waktu, bukan untuk membuktikan, melainkan untuk menyelaraskan, karena hidup yang selaras tidak meninggalkan kekosongan. Saat ia berakhir, ia meninggalkan ketenangan. Maka jika suatu hari, waktu memanggil kita pulang, kita bisa pergi tanpa beban, tanpa penyesalan yang berat, karena kita tahu kita telah menggunakan pinjaman waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tidak sempurna, tidak selalu benar, namun selalu berusaha sadar, dan itu sudah cukup. Pada akhirnya, waktu tidak menuntut kita menjadi luar biasa. Ia hanya menuntut kita hadir sepenuhnya dalam hidup yang diberikan, karena hidup bukan soal berapa lama, melainkan bagaimana kita menjalaninya. Dan sekarang, jika engkau mendengar narasi ini, ingatlah satu hal sederhana. Waktu sedang berjalan, dan saat ini adalah milikmu. Terakhir, hening di akhir waktu. Sekarang, biarkan semua kata perlahan mereda. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada yang harus dibuktikan. Hanya ada satu kesadaran sederhana. Waktu terus berjalan, dan kita sedang berada di dalamnya. Stoikisme tidak mengajarkan cara menghentikan waktu. Ia mengajarkan cara hidup dengan jujur di dalamnya. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, berat bukan karena waktu kejam, melainkan karena kita sedang belajar. Jika hidup terasa cepat berlalu, jangan menyalahkan waktu. Tanyakan dengan lembut, apakah aku sudah hadir sepenuhnya? Karena setiap detik yang disadari adalah hidup yang utuh. Kini saat narasi ini berakhir, waktu tidak ikut berhenti. Ia tetap berjalan, dengan atau tanpa suara. Namun kamu berbeda sekarang, sedikit lebih sadar, sedikit lebih tenang, dan itu sudah cukup. Bawalah satu hal sederhana dari sini. Gunakan waktu bukan untuk melawan hidup, tetapi untuk menyelaraskan diri dengannya. Hiduplah pelan, bertindaklah jujur, dan biarkan waktu melakukan sisanya. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa sadar kita menjalaninya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di saat ini.